Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi tentang manifestasi klinik weight dropping. Jadi weight dropping atau yang sering dikenal sebagai diare, ada beberapa penyebab yang akhirnya ayam broiler modern mengindikasikan kondisi yang menyebabkan kotorannya tinggi kandungan airnya. Karena situasi tertentu, maka ayam akan berespon, dan respon tersebut akan bisa kita lihat dengan basahnya kotoran pada saat kita mengamati bentuk kotoran ayam. Di sesi video kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengungkap misteri dari kotoran ayam yang kandungan airnya tinggi dibandingkan dengan biasanya. Namun sebelumnya, mari kita lihat bagaimana proses ayam makan dan akhirnya makanan tersebut masuk ke saluran pencernaan. Setelah ayam memakan makanan, maka makanan akan masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai tembolok. Disinilah akan disimpan pakan tersebut selama 12 jam. Kemudian akan masuk ke area yang disebut sebagai proventriculus, dan di sini akan direndam dengan adanya sekresi asam yang menyebabkan pakan akan lebih hancur dan mudah terserap. Kemudian di giza terjadi penggilingan di mana terjadi pencernaan secara mekanik, dan kemudian setelah itu partikel pakan lebih lembut dan akan diserap di sepanjang saluran pencernaan di bagian usus dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian di sekum akan terjadi pencernaan secara biologis di mana terdapat banyak sekali kuman-kuman yang bersifat positif yang memberikan dampak yang baik terhadap penyerapan. Dan akhirnya kotoran akan dikeluarkan melalui kloaka dan kita akan melihat bagaimana struktur fisik kotoran yang basah. Disinilah kita perlu mengetahui penyebab-penyebabnya agar bisa melakukan tindakan yang tepat untuk meminimalisir dampak negatifnya. Minimal ada 3 penyebab yang menyebabkan situasi itu terjadi. Yang pertama, ini terkait dengan tata laksana manajemen, di mana karakter broiler modern ini akan susah untuk membuang sisa kelebihan panasnya. Kelebihan panas yang dihasilkan oleh broiler modern ini amat sangat tinggi, di mana semakin tua umurnya, semakin besar berat badannya, maka dia akan semakin susah untuk membuang sisa kelebihan panas tubuhnya. Sehingga faktor manajemen ini akan berdampak terhadap jumlah air minum yang dikonsumsi. Pada saat broiler modern kesusahan untuk membuang sisa kelebihan panasnya, maka broiler ini akan meningkatkan jumlah minumnya. Pada saat situasi tertentu di mana suhu tinggi, maka dengan adanya suhu tinggi ini, broiler akan susah untuk membuang sisa kelebihan panas tubuhnya dan dia akan banyak minum. Demikian juga ketika situasi kelembapan yang amat sangat tinggi juga demikian. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat situasi lembab di mana kandungan uap air di dalam udara akan meningkat, maka kemampuan untuk membuang sisa kelebihan panas tubuhnya akan mengalami penurunan, sehingga tubuh ayam akan merasa panas ketika situasi kelembapan tinggi. Dan ini pun tidak sama akan memberikan dampak di mana konsumsi air minumnya akan mengalami kenaikan. Dua kondisi tersebut sering terjadi ketika broiler mengalami heat stress, di mana tingginya tekanan stres oleh faktor lingkungan ini menyebabkan kondisi akhirnya broiler modern susah untuk membuang sisa kelebihan panas dan akhirnya banyak mengkonsumsi air minum. Air minum yang normal biasanya 1 berbanding 2 ketika kita bandingkan dengan pakan. Tetapi pada kondisi tertentu ketika situasinya panas tinggi atau kelembapan tinggi, ini menyebabkan perbandingannya menjadi 1 banding 5. 1 untuk pakan, 5 untuk air. Dan inilah yang menyebabkan ketika konsumsi air minum meningkat akan menyebabkan manifestasi klinis berupa diare yang sering kita lihat kotoran kandungan airnya lebih tinggi dari biasanya. Faktor yang kedua yang tidak kalah penting yang harus kita waspadai adalah terkait dengan kandungan air itu sendiri. Semakin tinggi kandungan air terhadap bahan-bahan tertentu yang menyebabkan ayam tidak nyaman, maka manifestasi klinisnya adalah ayam akan meningkatkan peristaltik usus untuk bagaimana mengeluarkan sesuatu yang dia tidak perlukan. Terutama kandungan logam berat yang bisa kita lihat ketika kita melihat kandungan logam berat di dalam air minum tinggi. Ini bisa dilakukan pengecekan secara laboratorium. Kandungan logam berat tinggi maka akan menyebabkan konsumsi air juga akan meningkat. Dan pada saat yang sama dia akan meningkatkan peristaltik usus, dan ketika peristaltik usus meningkat maka akan muncullah gangguan diare. Sehingga fenomena weight dropping oleh penyebab yang kedua terkait dengan kualitas air harus kita waspadai. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kandungan mitotoksin.
Seperti halnya kita ketahui, toksin yang tinggi di dalam pakan yang disebabkan oleh beberapa jenis mycotoxin. Apakah itu aflatoksin, T2 toksin, oflatoksin, fumonisin, dan juga DON akan menyebabkan kondisi di mana ayam akan meningkatkan peristaltik ususnya untuk meminimalisir dampak dari terserapnya racun di dalam saluran pencernaan. Dan ini juga akan menyebabkan manifestasi klinis diare. Kemudian faktor yang keempat yang tidak kalah penting adalah terkait dengan tingginya non-starch polisakarida. Beberapa kandungan pati yang merupakan salah satu komponen pakan ini ketika terlalu tinggi, maka ini akan menyebabkan ketidakmampuan pencernaan untuk mencerna karena terbatasnya enzim yang terdapat di dalam tubuh ayam itu sendiri. Sehingga karena tingginya kandungan NSP ini juga bisa menyebabkan manifestasi klinis berupa diare. Dan tentunya harus kita lihat lebih rinci apakah kondisi tersebut ketika kita melakukan pemberian pakan tertentu ataukah memang sudah sejak awal situasi itu terjadi. Kita harus betul-betul monitor seberapa jauh dan seberapa parah tingkat NSP di dalam pakan yang baru kita kasih. Tentunya harus kita evaluasi antara pemberian pakan sebelumnya dan setelah kondisi itu terjadi. Nice. Kemudian Yang kelima yang penting adalah faktor penyakit. Penyakit pencernaan, baik itu Coccidia, Escherichia coli, Salmonella, demikian juga yang disebabkan oleh virus seperti adenovirus, reovirus. Ini juga akan menyebabkan gangguan keseimbangan mikroflora normal di dalam pencernaan dan akhirnya menyebabkan situasinya ayam mengalami weight dropping atau diare. Tentunya apakah ini karena bakterial atau karena virus atau justru jangan-jangan karena toksin tertentu, kita harus melakukan apa yang kita sebut sebagai nekropsi. Kita harus lihat dengan gambaran bedah bangkai organ-organ apa yang mengalami perubahan. Dan dalam hal ini membutuhkan dokter hewan agar ngecek secara lebih rinci, melihat secara lebih rinci, dan meneliti apakah ada pengaruh terhadap beberapa faktor penyebab yang menyebabkan dia mengalami weight dropping. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah pada saat kita menganalisa terkait dengan penyebab weight dropping, hal teknis yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita perbaiki manajemen kita. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita perbaiki manajemen kita. Manajemen ventilasi, ayam tidak boleh kepanasan, ayam tidak boleh terlalu lembab di dalam lingkungan tertentu, baik oleh sekam, baik oleh minimnya sirkulasi udara, atau bahkan situasi tertentu yang memang kelembapan lingkungan amat sangat tinggi. Kita harus waspadai bahwa ini salah satu penyebab kenapa ayam susah untuk membuang sisa kelebihan panas tubuhnya. Kemudian juga optimalkan ventilasi minimum untuk kandang khusus ataupun tunnel, sehingga kita harus menghitung berapa kipas nyala agar ayam nyaman sehingga bebas dari panas ataupun kelembapan yang tinggi. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita koreksi hal-hal yang kita berikan pada ayam itu sendiri, baik dari makanannya ataupun air minum yang kita berikan. Jangan-jangan ada beberapa hal yang terkait dengan tingginya logam berat di dalam air minum dan menyebabkan situasi weight dropping itu terjadi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memonitor pemberian pakan kita. Pada saat situasi tertentu di mana terjadi perubahan yang sangat signifikan, kita bisa melihat kondisi kotoran di mana kandungan airnya bervariasi dari yang kandungannya normal, kandungannya agak tinggi, bahkan situasi tertentu setelah diganti dengan pakan tertentu, situasinya meningkat kandungan airnya. Ini harus kita waspadai karena beberapa bahan baku pakan bisa menyebabkan kondisi di mana akhirnya ayam tidak mampu mengompensasi tingginya NSP. Pada kondisi tertentu ketika sekapan mycotoxin juga lebih tinggi, maka manifestasi klinis diare juga bisa terjadi. Kemudian yang tidak kalah penting lagi untuk memastikan apakah ada faktor infeksius ataupun non-infeksius, lakukan bedah bangkai. Kita akan lebih merinci apakah ada problem terkait dengan mycotoxin, apakah ada problem dengan bakteri, virus, atau jangan-jangan ini hanya karena konsumsi air minum saja yang cukup tinggi, kandungan beberapa logam berat. Dan ini harus kita rinci lebih detail apakah ada kombinasi atau hanya single faktor saja. Tentunya penanganannya akan berbeda apabila kita lihat yang faktornya hanya tunggal atau ada kombinasi dengan faktor yang lain. Tentunya dengan kondisi ini kita harus betul-betul memastikan apakah situasi itu sudah berlangsung lama atau baru saja terjadi. Respon kesembuhan ataupun perbaikan bisa lebih cepat ketika situasinya belum terlalu lama. Namun jika situasinya sudah mengalami weight dropping dalam waktu yang lama, maka jangan heran apabila ada faktor-faktor yang menyebabkan pertama adalah uniformity yang pecah. Akan semakin banyak ayam yang ukurannya lebih kecil dalam satu kandang tertentu.
Demikian juga kita akan melihat mulai ada erosi FCR, di mana FC akan mengalami pembengkakan pada konsumsi pakaian cukup tinggi. Namun karena ada weight dropping, maka apa yang dimakan tidak terkonversi menjadi daging dengan baik. Dan pada fase lanjut di mana ayam mengalami weight dropping, ini akan terjadi kelemahan umum dan defisiensi nutrisi dalam waktu yang lama. Bisa dilihat selain bulunya kusam, pertumbuhannya tidak optimal, dan yang lebih parah lagi, ini bisa menyebabkan rentannya stamina terhadap beberapa jenis kuman infeksius. Ini bisa terjadi karena beberapa komponen nutrisi termasuk protein tidak terserap maksimal ketika ada weight dropping. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa penyusun antibodi atau zat kebal adalah protein-protein yang dibutuhkan untuk bagaimana ayam bisa bertahan terhadap paparan kuman. Manakala situasi weight droppingnya kronis, maka pembentukan antibodi pasca vaksinasi juga akan terganggu, di mana situasi antibodi yang terbentuk tidak bisa optimal sebagaimana yang kita harapkan. Cek selalu kualitas sekam kita, karena dengan situasi sekam yang baik akan memberikan udara yang segar. Dengan kualitas sekam yang baik pula akan meminimalkan kelembapan. Dan yang tidak kalah penting, dengan sekam yang baik akan meminimalisir jumlah mikroba-mikroba, baik itu Coccidia, ataukah Escherichia coli, atau jangan-jangan ada beberapa komponen virus tertentu yang bisa bertahan lama di dalam sekam itu sendiri. Sehingga ini menjadi suatu hal yang harus kita evaluasi secara menyeluruh, sehingga kita bisa menemukan faktor pemicunya dan kita bisa meminimalkan dampak negatifnya. Tetap terus berjuang, optimalkan monitoring kesehatan, dan ini menjadi salah satu upaya yang harus kita lakukan agar performa broiler kita bisa lebih optimal dari waktu ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.